kita bakal lihat seperti apa sih. Karena menurut aku Arcusena mereka cukup berani dengan mengambil Eve ya. Karena kita tahu Divine Judgment dari Kaja ini bisa banget meng-cancel ultimate yang dimiliki sama seorang Eve. Yes. Ya, dan kalau misalnya kita lihat di sini Benedetta benar mengambil di arah side lane, di mana Harley-nya pasti jungler dengan membawa Retribution ya. Ya, dan kita akan langsung lihat aja seperti apakah permainan dari Arcusena kali ini. Karena ini berarti aku baru ngelihat 2 kali Eve keluar untuk hari ini. Dan apakah akan membuahkan hasil yang baik untuk Arcusena. Karena kita ngelihat udah ada pergerakan yang cukup agresif untuk tim Arcusena. Mengarah ke arah jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Siren. Yes, dan sekali lagi aku pengen ingetin ini Ten ini menggunakan comfortable pick-nya ya. Seorang Lunox ini dia hero yang lumayan nyaman nih, dan juga begitu juga dengan Invis. Invis mendapatkan Baxianya. Betul. Jadi ini benar-benar menurut aku Siren nyaman banget dengan draft ini sih, Cimomo. Aku setuju banget, tapi semua balik lagi ke setup seperti apakah yang akan dilakukan. Tapi kali ini dari Jay masih bisa mengamankan satu purple buff-nya dengan retribution yang dimiliki. Kita bisa melihat Kaja sudah recall di situ ya, jadi Vendetta-nya bisa langsung agresif terhadap mid lane. Karena ya dan itu yang langsung dilakukan ya. Benar, mereka benar-benar ngusir Kajanya kali ini dan itu membuat opening yang cukup baik oleh seorang Benedetta dan mengamankan first blood untuk tim Arcusena di menit yang pertama. Ya kalau sejujurnya ya, kalau aku boleh bilang sebenarnya aku penasaran sama Kajanya sih. Karena aku udah lama banget nih gak ngeliat Kaja dari kemarin ya kan. Kita tahu Kaja dengan burst damage yang cukup tinggi dengan adanya Ring of Order di sini dari seorang Kaja. Memang itu bisa menjadi apa ya, suatu momentum juga sih di mana dengan builder bener. Betul, dengan ada Ring of Order dia bisa nyolong objektif yang dimiliki sama Arcusena. Tapi lihat Divine Judgment mengarah ke arah seorang Yami. Baru aja Elektronya dikeluarkan tapi masih bisa dipanis oleh seorang Jay. Ya, dan Arcusena di sini berusaha untuk mengamankan turtle yang pertama, tapi bakal langsung dikontes saja. Di situ udah ada Invis yang berusaha untuk menahan dan masih bisa mengeluarkan Revitalize. Namun tidak bisa terlalu lama ya. Tidak bisa terlalu lama sustainnya. Warlord sudah mengeluarkan Real World Manipulation. Sudah ada Starfield tapi Warlordnya masih bisa survive dan bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada turtle yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Siren. Yami bakal mundur terlebih dahulu setelah ada Elite of Final belum dikeluarkan, dan A24 masih bisa memberi backup, masih bisa memberi movement speed tambahan untuk teman-teman dari RRQ. Ya, di sini A24 masih berusaha untuk bertahan dengan barrier ya, tapi sayang sekali harus terpick off dengan Invis dan juga Ten. Ini tadi aku kira bakal barrier save the day. Cuman sayang sekali emang posisinya dia juga sudah cukup terkepung ya. Yes, agak sedikit rotasi Baxia tuh emang selalu cepat, jadi terkadang kita juga kaget gitu ngelihat ada Baxia gitu. Yes, dan kali ini dari Warlord Eve-nya masih coba di backup. Yang kita tahu memang Eve ini tipis banget sih sebenarnya. Iya, Eve tuh sebenarnya tipis, apalagi dia ketika melakukan real world manipulation atau ultimate itu nggak bisa gerakan sama kayak Pasha. Benar, dia benar-benar nggak punya escape mechanism sih sebenarnya dari Eve ini. Jadi benar-benar harus di cover habis-habisan. Dia setidaknya harus melakukan real world manipulation ini di tempat yang mungkin agak sedikit sulit untuk dicari dari teman-teman Siren sendiri. Sementara di area atas, dari Soso langsung menumbangkan Azir yang sendirian di area atas. Tapi teman-teman dari Siren udah mencoba untuk membackup, langsung ada Invis juga menabrak dengan Baxia City ini. Tidak ada tortoise-nya. Tapi di sisi lain masih ada Blaze yang cukup free di area belakang. Dan bahkan kalau kita lihat J-nya bakal tumbangkan lagi dan lagi. Ten masih bisa mundur kali ini, bakal coba dikejar dengan adanya space escape yang dimiliki oleh Blaze, tapi nggak akan mendapatkan siapapun. Ya, ini tadi real world manipulation-nya sakit banget loh dari seorang Yves. Bisa benar-benar menahan team fight, tapi di sini kalau kita lihat Ten-nya masih berusaha untuk menahan turret-nya. Sementara itu RRQ untuk tarik mundur atau recall kembali. Sedangkan di sisi bottom lane masih sama-sama kuat ya. Ya, Benedetta melawan Uranus juga pasti nggak mau gegabah lah. Dimana Uranus regen HP-nya juga sangat amat kenceng kan ya. Yes, tetapi kita bisa melihat di war terakhir ya. Itu Siren Esports rugi besar sih menurut aku. Dimana 4 hero-nya atau hampir 3 tadi ya. 3-4 hero harus tumbang tanpa kompensasi yang jelas bagi tim Siren sendiri. Iya, mereka agak sedikit sulit sih ngincar ke arah Warlord sendiri, dan apalagi ada 2-4 dan mulai dibuka kali ini di area turtle pit. Yami berada di paling depan, kali bakal coba mundur terlebih dahulu. Eve-nya bakal ditumbangkan, tapi Soso mulai datang kali ini bakal coba untuk memecahkan weakness point kah? Enggak, ternyata masih coba untuk mundur dulu, 2 hilang.
dari tim RRQ Sena dan mereka nggak mau paksain team fight di area Lordnya. Sementara itu di sini nampaknya Sirens berhasil mengamankan Turtle dengan sangat aman. Hampir aja tadi aku kira one-one-nya bakal mau nge-steal. Tapi di sisi bottom lane Yami berusaha untuk dikejar oleh Rhea. Apakah berhasil? Oh tidak, Blaze datang untuk membantu dan nampaknya Rhea harus balik ke lane-nya lagi. Kali ini bakal coba dipukul mundur dulu oleh seorang Blaze dan juga Yami. Mereka coba untuk memanfaatin momentum dapetin objektif di area bawah karena di area atasnya Siren udah berhasil ngejebol pertahanan dari tim RRQ Sena. Di sini Rhea nampaknya cukup kuat ya untuk menahan dan Invis siap untuk membackup satu orang dari Blast berhasil di stun oleh seorang Baxia. Warlord yang mulai datang kali ini bakal ada Ward Manipulation yang bakal dibuka sama seorang Warlord, tapi itu nggak cukup damage-nya dari seorang Eve. Bakal coba untuk menahan dulu pergerakannya Invis-nya sih yang benar-benar ngeselin banget di sini. Baxia Unity dan kalau kita lihat juga ada Tortoise-nya, dia benar-benar bikin dia bisa benar-benar kayak tanky banget di area depan. Ya dari tadi Baxia opening map-nya itu bagus banget, bahkan A24 yang tadi berusaha untuk bersembunyi di balik bus akhirnya ketahuan. Nampaknya di sini juga akan terjadi peperangan. Kayak nggak jadi. Aku kira tadi mereka bakal langsung melakukan team fight lanjutan setelah tadi buff-nya diambil oleh Jay. Dan memang sebenarnya dari RRQ-nya mereka harus berhati-hati sih. Mereka harus kasih space banget ke arah Soso. Dan Sosonya tapi tadi udah ke pick off sekali juga di area mid lane-nya. Iya benar banget. Bakal coba dibuka kali ini. Enggak, Invis-nya hanya menghentikan pergerakan dari seorang Yami aja di area bawah ya. Benedetta memang escape skill-nya sangat sakit, tapi di sini kalau kita lihat dari seorang Rhea berusaha untuk di pick off, datang seorang Jada. Ini bahaya. Itu nampaknya sekarang harus ter-pick off oleh seorang Uranus. Dan bahkan Jay-nya bakal coba untuk memaksakan team fight, langsung ditabrak lagi dengan Baxia Unity. Blaze-nya tidak akan bisa diselamatkan meskipun kita lihat udah ada Starfield yang dibuka oleh seorang Warlord. Tapi look at that, masih ada Crossbow of Tank yang dibuka oleh seorang Soso di sini. Sosonya masih belum memiliki item yang cukup sepertinya, belum ada damage yang cukup memumpuni dari seorang Soso. Baru saja tadi Azir mau device adjustment, tapi sayang sekali malah dia yang harus terpick off oleh seorang Yami di sini. A24 juga berusaha untuk mengharas balik, Rhea-nya membackup dan nampaknya seorang Lunox berhasil diselamatkan. Masih bisa mundur juga dari teman-teman Siren. Mereka cukup kehilangan satu aja. Karena mereka bisa dibilang kayak udah ngedapetin objektif juga di area mid. Kali ini mereka udah dapetin 2 turretnya. So, dari RRQ Sena, aku merasa mereka harus cari cara gimana untuk nge-stopin pergerakan dari seorang JC ini. Bener banget, terutama Blast-nya udah terpick off tadi ya. What a nice play tadi dari seorang Baxia, berhasil menabrak Harley yang lumayan di backline dan akhirnya dia harus ter-take down dengan seorang Baxia. Kalau kita lihat dari sisi itemnya di sini dari J-nya sih udah kaya banget 5.600, sedangkan Harley-nya masih coba untuk ngedapetin itemnya. Betul, untuk dari item sendiri Jay lebih respect ke arah 3 magical damage yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ Sena. Ini kita melihat one-one belum jadi DHS-nya. Mungkin nanti kalau udah jadi DHS-nya, one-one bisa lebih agresif, bisa yang namanya mengembalikan keadaan jika ada opening atau sirennya blunder seperti itu. Betul, udah ada Corazon Side, tapi dari Eve-nya lebih mengamankan Ice Queen One terlebih dahulu untuk efek slow-nya. Dia mungkin lebih mengamankan crowd control yang dimiliki sama Eve kali ya. Kita tahu dari Void Crystal ini bisa memberikan efek slow juga. Dan bakal coba dibuka kali ini langsung ada Ezra yang menggunakan Divine Judgment mengarah ke arah seorang Yami, tapi masih bisa di-handle kali ini. Jay berada di paling depan, mencoba untuk memberikan damage begitu sakit dari seorang Jay dengan tone apart memory yang sudah kita lihat. Mereka mungkin belum bisa nyulik siapa-siapa di area bawahnya. Tapi permasalahan ini bakal ngasih space juga buat Uranus yang masih ngumpulin stack. Masih coba untuk nge-split push juga, ngecoba untuk gangguin Soso. Tapi ternyata Blaze yang harus di-pick up begitu saja. Lagi-lagi Invis create the momentum. Menurut aku juga Yves ini membuat Ice Queen One agar dia reward manipulation-nya bisa lebih nge-slow lagi. Betul, aku setuju. Dan kali ini dari RRQ Sena mereka benar-benar sulit banget. Karena diri depannya aja itu tanky banget. Jadi mau gak mau mungkin RRQ Sena mereka harus ngelakuin split push dengan Rene Soso. Tapi di langsung mengarah ke arah seorang Yami kali ini. Benar-benar surprise attack yang dibawa sama teman-teman dari Siren. Sedangkan Rhea malah asik banget gitu dapetin
letaknya di area depan. Gila, dia walaupun dicicil pelan-pelan oleh A24 dan juga Warlord, lihat dong regen HP-nya ini nggak membuat dia gentar sama sekali. Iya. Malah ditantangin. Benar, dan terlebih lagi kali ini Siren mereka punya kesempatan untuk dapetin Lord mereka yang pertama. Mereka nggak mau nunggu Lordnya sampai ke enhance karena mereka bisa dibilang kayak mereka udah dapetin momentum. Betul. Yes. Mereka udah dapetin timing yang mereka mau dari Di mana sedikit Yaminya ada sedikit misposisi tadi langsung yes. momentumnya langsung bisa dapat Lord seperti Dia itu. flicker langsung Divine Judgment Yes. dan meskipun ya dari Arcusena kecilnya satu persatu, tapi ini bakal membuat tim fight-nya timpang. Iya, Iya. betul. Tapi di kalau kita lihat di area mid lane nampaknya akan terjadi peperangan di sini. Masih berusaha untuk buying time sedikit, tapi Rhea-nya benar-benar ngeselin loh di front laner. Iya, ini bakal ada split push yang dilakukan sama teman-teman dari Siren di area bawah dan juga area atas. Mereka mau setidaknya dapetin turret base di area atas sehingga akan lebih enak lagi split pushnya yang dilakukan sama super minion dari teman-teman Siren. Ya di situ juga sudah ada real world manipulation yang sudah di open atau di pop up untuk nampaknya clear aja. Lihat Rhea-nya tahan badan pokoknya di area depan, gila. tapi A24 dan juga kawan-kawan tidak akan membiarkan itu terlalu lama. Bakal langsung dicicil aja turret base di area mid-nya. J-nya lihat sakit banget. Itu aduh one hit aja karena A24 langsung perih mundur banget. gitu aja. Iya. Ya dan di sini dari RRQ masih berusaha untuk menahan inhibitornya di mana juga di top lane sudah diruntuhkan, berarti super minion di arah atas akan segera menuju ke base-nya RRQ. Iya, kalau kita lihat memang ya dari Eve ini menurut aku tuh masih agak sedikit sulit karena bisa dibilang dia apa ya untuk escape mechanism-nya tuh sangat amat terbatas. Yes, Dia menurut bahkan sampai pakai filter kan? Yes, bener banget. Untuk RRQ ini aku bingung gimana ya. Mereka harus membuka war, mereka harus untuk mencari counter, mereka harus yang istilahnya menunggu keblunderan. Tetapi untuk menginisiasi mereka hero-nya agak sedikit kesulitan sih menurut aku Cimomo. Terutama juga memang sebenarnya kalau dilihat dari point kill nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi networknya ini yang justru bikin mereka agak sedikit sulit. Dan Divine Judgment lagi dan lagi yang sangat on point mengarah ke arah seorang Blaze. Yang kita tahu Blaze ini kalau misalnya udah maju dengan Space Escape, ini escape mechanism dia bakal lebih terbatas lagi, dia nggak bakal bisa balik dengan cukup leluasa meskipun dari jauh dia masih bisa spam poker trick. Tapi permasalahannya nggak ada tambahan atau backup damage yang dimiliki sama Arcusena. Ya dan kalau aku lihat tadi Tanya di situ juga berusaha untuk nge-base gimana aja nungguin, tapi kalau kita lihat Yaminya. Iya, dan bakal langsung hilang begitu saja dengan Return Upper Memory dari J kali ini. Maka menjadi 3 member saja dari Arcusena yang bakal bertahan mencoba untuk mendefense, tapi ini sepertinya bakal sedikit sulit karena minionnya udah mulai masuk juga. Berani paling depan, Invis dan juga Rhea benar-benar pede banget dengan defensif yang mereka punya, dan bahkan Ezernya masih bisa untuk menarik ke arah orang itu dan langsung dari Siren mereka mengamankan poin mereka yang pertama. Iya benar-benar permainan yang sangat baik sekali, apalagi di late game tadi Divine Judgment-nya juga masih berhasil menarik satu orang lagi. Divine Judgment yang dipertunjukkan seorang Azer ini luar biasa sih di game ini.